Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kajian kita dengan judul Hikmah Kematian Seorang Anak. Idza mata waladul abdi, apabila meninggal seorang anak manusia, anak kita meninggal, belum usia balik. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata limalaikatihi kepada para malaikatnya, terutama yang bertugas sebagai pencabut nyawa. Apa yang diucapkan oleh Allah kepada para malaikatnya ketika ada seorang anak manusia meninggal dunia? Kata Allah begini, qabattum walada abdi, apakah kalian semua wahai para malaikatku telah mencabut roh seorang anak hambaku? Itu pertanyaan Allah kepada malaikatnya. Fayaquluna, maka malaikat menjawab, na'am, iya, betul, ya Allah. Fayaqulu, maka Allah mengulangi lagi pertanyaan yang kedua dalam bentuk pertanyaan yang sama. Qabattum thamrata fuadihi, apakah engkau mengambil buah hatinya? Artinya, apakah engkau mencabut buah hati dari anak seorang hambaku? Kemudian malaikat menjawab, fayaquluna, maka mereka menjawab oleh para malaikat, na'am, iya, ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat. Fayaqulu, maka Allah bertanya, maka Allah berkata kepada para malaikat yang tadi mencabut roh seorang anak hambanya. Apa pertanyaan yang ketiga? Madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh seorang hambaku ketika anaknya itu meninggal dunia? Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, hamidaka, hambamu itu memujimu, wastarja'a, dan hambamu itu yang anaknya meninggal mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata lagi kepada para malaikat. Apa ucapan Allah kepada para malaikat setelah Allah mengetahui bahwa hambanya yang anaknya meninggal dunia, kemudian hambanya itu memuji Allah, kemudian mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang terakhir yang disampaikan Allah kepada para malaikat adalah, ibnu li abdi baitan fil jannati. Ibnu, bangunlah, buatkanlah untuk hambaku baitan, sebuah rumah, sebuah istana, sebuah gedung. Di mana? Fil jannati, di surga. Wasammuhu, dan berikanlah nama bangunan itu, berikanlah nama rumah itu, berikanlah nama istana itu. Apa namanya di sini? Baitul Hamdi, istana, rumah, gedung pujian. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hikmah bila seorang ridho, ikhlas, anaknya meninggal dunia, dia puji Allah, kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un,
Allah merintahkan kepada malaikat untuk membuatkan sebuah bangunan istana di surga, dan istana yang ada di surga itu namanya adalah Baitul Hamdi, sebuah tempat yang Allah sediakan bagi orang tua yang ikhlas menerima kematian anaknya, laki atau perempuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya memberikan prolog dulu untuk lebih lanjut menjelaskan hadis ini. Kalau kita cerita hidup dan mati, ini sebenarnya adalah sunnatullah. Silih berganti, siapapun akan merasakan. Kita sekarang hidup, yang tinggal apaan kira-kira? Tinggal menunggu kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala memang sengaja menciptakan kehidupan dan kematian. Bahkan di dalam surah Al-Mulk yang Allah ciptakan pertama kali adalah kematian dulu, baru kehidupan. Lalu adanya kematian dan kehidupan itu, Allah punya misi. Apa misi dari Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk menguji kita nih sebagai manusia. Siapa di antara kita yang terbaik amal ibadahnya? Lihat di ayat pertama surah Al-Mulk, pertama atau kedua, itu ada kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Allah punya misi di sini, liyabluwakum, untuk menguji kamu, menguji kalian, menguji kita nih yang masih hidup, yang belum mati. Apa ujian kita nih saat kita hidup sebelum menjelang kematian? Kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita nih yang masih hidup yang the best, yang terbaik amal ibadahnya? Hebatnya nih jamaah, Allah tidak menggunakan kalimat ayyukum aktsar sekinayat. Siapa di antara kalian yang paling banyak? Allah tidak menggunakan kalimat kuantitas. Allah menggunakan kalimat kualitas dengan ahsanu amala. Nah, berarti kita hidup ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebaikan yang berkualitas. Yang berkualitas itu yang mahal, yang berkualitas itu yang punya nilai. Nah, kita mengejar bagian ini di dalam rangka persiapan untuk menjelang kematian. Jadi subuh ini kita cerita tentang kematian nih. Ya, mudah-mudahan ntar makan tetap nafsu, minum ya, jangan kepikiran. Yang berikutnya jamaah, ketika kita sholat, kita diuji. Sholat, Allah menguji kita. Apakah ikhlas atau tidak sholat kita? Ketika bersedekah, berinfak, diuji. Apakah riya atau tidak? Ketika kesulitan mencari nafkah, diuji oleh Allah, sabar atau tidak? Ketika berlimpah harta kekayaan, jabatan, kedudukan tinggi, diuji bersyukur atau tidak? Ketika ada kematian, diuji menerima takdir atau tidak? Ketika mendapatkan rezeki yang sedikit, kita butuh rezeki banyak, kebutuhan banyak, diuji oleh Allah, rezekinya sedikit, ridho atau tidak? Tuh jemaah, begitulah perjalanan kehidupan.
Ada perputaran waktu. Enggak selamanya kita senang. Pasti suatu saat kita merasakan kesedihan. Tidak selamanya kita mengalami kesulitan, pasti kita merasakan kemudahan. Ini Ustaz Hidayat jamaah, beberapa kali saya melintas di jalan tol, itu banyak mobil-mobil yang lewat, di belakang kaca itu ada kalimat fa inna ma'al usri yusra. Itu sebetulnya kalimat memberikan motivasi untuk kita hidup. Nggak boleh berkecil hati, nggak boleh berputus asa. Ini kalau kita bicara dalam tingkatan orang beragama. Ya. Kemudian tidak selamanya mengalami rasa sakit pasti akan datang kesembuhan. Nah, ini jamaah perputaran di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Yang berikutnya, siap atau tidak siap? Pasti semua makhluk hidup bakal mati. Siap nggak siap? Pasti bakal mati. Ayatnya udah sering kita dengar, udah kita hafal tuh sambilan tidur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, manusia, tumbuhan, hewan. Dha'iqah. Dha'iqah itu jamaah maknanya adalah merasakan, mencicipi al-maut, kematian. Semuanya merasakan, mencicipi kematian. Yang berbeda apanya? Yang berbeda hanya waktu. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Bisa jadi saya belakangan, Pak RW duluan. Bisa jadi Pak RW duluan, saya belakangan. Sama juga ya. Nih jamaah nih ya. Yang kecil mati, yang besar mati, yang muda mati, yang tua mati, yang sehat mati, yang sakit mati, yang lagi nyender mati. Ya, enggak jadi nyender deh. Yang lagi menyapu halaman mati, pejabat semuanya mati, ustadz mati, kiai mati, marbot masjid mati, yang lagi belajar mati, yang sedang sholat mati, yang lagi ngaji juga mati. Itulah kematian. Datangnya itu tanpa iklan, tanpa pemberitahuan. Datangnya mendadak dan bisa terjadi di mana-mana. Mati jamaah nggak bisa direkayasa kalau mati. Kalau hidup itu bisa direkayasa. Tapi kalau udah urusan mati, nggak ada yang bisa merekayasa. Itu di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan dalam sebuah kalimat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu nih di antara kita yang hidup besok mau kita melakukan apa, itu nggak ada. Sekarang kita udah merekayasa, membuat schedule, membuat planning. Ternyata planning schedule kita meleset, nggak sesuai dengan keinginan kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu setiap jiwa seseorang di mana bumi kita pijak, di situ malakul maut menjemput kita. Nih jamaah, kan kalau udah cerita begini nih agak serem-serem gurih ini ya. Yang berikutnya, kita mengakui di antara ujian musibah yang terberat adalah kematian. Ini kita akui, ujian musibah yang terberat adalah kematian. Mengapa? Karena bila seseorang telah meninggal dunia, itu tidak ada lagi penggantinya. Mustahil
akan hidup lagi seperti kita hidup ini, mustahil. Nggak bisa. Kita buat analogi. Kalau kita punya motor, hilang motor kita, itu masih dapat kita beli dengan merek dan jenis yang sama. Kalau kita di PHK, masih dapat melamar pekerjaan yang sejenis di perusahaan lain. Kalau toko, warung terbakar, masih kita dapat asuransi untuk merenovasi kembali toko warung kita. Kalau baju yang kita pakai sobek, masih dapat kita jahit atau tambal. Namun jamaah, bila sudah datang kematian, maka kita ini udah nggak berfungsi lagi jasad fisik tubuh kita. Kita menjadi mayit. Mayit itu artinya bangkai, itu namanya mayit. Ruh, nyawa kita kembali kepada pemiliknya. Dan nggak ada lagi ruh yang kedua untuk diri kita. Andai kata ada ruh kedua bagi diri kita, itu nanti pada saat di dalam kalimat Al-Quran, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, itu nanti di yaumil qiyamah dikembalikan kita di luar alam kehidupan di dunia ini, di padang mahsyar. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Makanya ulama-ulama, guru-guru kita mengatakan hidup ini hanya kesempatan yang terakhir. Pertama, terakhir. Tidak bisa kembali lagi kesempatan hidup ini. Karena satu, di hadapan kita, pintu al-maut itu sudah menunggu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai akhirnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran suratul Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Allah menguji kita dengan sesuatu yang sedikit. Minal khawf, dari rasa takut kita diuji. Walju, dari rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, diuji dari kekurangan harta. Wal anfusi, diuji dari kekurangan keluarga. Yang tadinya lengkap, masih ada kakek neneknya, sekarang kakek neneknya udah nggak ada. Yang tadinya masih ada kedua orang tuanya, sekarang orang tuanya udah nggak ada. Kemudian diuji lagi, yang tadinya anaknya lengkap ada 15, sekarang anaknya tinggal 5. Yang tadinya punya cucu, cucunya udah nggak ada, tinggal 1. Itulah kehidupan, selalu diuji oleh Allah. Wathamarat, diuji kita oleh Allah dengan buah-buahan yang langka. Kemudian Allah pesan untuk memberikan motivasi. Wabashiris sabirin, beri berita, kabar gembira yang enak-enak buat siapa? Orang-orang yang sabar, yang tadi menerima ujian-ujian itu. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah bencana, qalu, mereka mengucapkan dari lidah mereka, lisan mereka, dari hati mereka, sebagai ungkapan menerima takdir dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, kita ini lillah, punya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, semuanya pulang semuanya.
Allah yang punya, Allah yang ambil. Jadi perjalanan kita ini sedang menuju perjalanan menuju Allah. Makanya jangan sampai belok. Nah, kalau belok berarti ada yang salah jalan tuh. Nah, Google Map-nya salah tuh. Ya, salah arah. Itu jamaah yang dimulakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan kajian kita. Bagaimana sikap orang tua bila ada kematian pada anaknya? Ini pelajaran kita nih, berdasarkan hadis. Idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi. Bagaimana sekarang sikap orang tua bila ada kematian pada anaknya? Karena tadi diberikan prolog dulu bahwa kematian dan hidup itu kan sunnatullah. Jawabannya jamaah, pasti kita sebagai orang tua diminta sangat-sangat ekstra sabar. Bukan hanya sabar, sangat-sangat ekstra sabar dan sangat-sangat ekstra ikhlas. Ini rasa duka bagi orang tua ketika anaknya meninggal dunia. Ini bisa membuat kita sebagai orang tua terpuruk saat mendengar anak meninggal dunia. Ada yang kehilangan semangat hidup itu dalam jangka waktu yang lama. Ya Allah, ini ujian begitu berat. Mungkin mohon maaf kalau kematian istri nggak terlalu kita hiraukan, masih ada celah kita untuk mencari pasangan yang baru. Benar nggak Ustaz Hidayat ya? Ya. Tapi kalau anak meninggal dunia, banyak kita dengar orang tua terpuruk, mentalnya terganggu, kehilangan semangat hidup bukan dalam waktu yang sebentar, jangka yang lama. Ya Allah. Sebagai perbandingan, analogi lagi nih kita buat. Ketika anak sakit atau mengalami kecelakaan atau ditahan oleh pihak polisi, kita sebagai orang tua sudah merasakan pilu. Padahal sakit, masih bisa kita lihat, masih bisa kita ajak berbicara, masih bisa kita berkomunikasi. Ketika kecelakaan juga demikian, masih bisa kita bertemu, masih bisa kita komunikasi. Ketika ditahan pihak polisi, kita masih bisa komunikasi dengan anak kita. Di situ udah kita merasakan pilu dan berduka. Ada yang tidak bisa tidur pules, ayah ibunya. Kita mau kerja, aktivitas kita terganggu. Terkadang karena kecapean memikirkan anaknya, akhirnya kita juga jatuh sakit orang tua. Ini masih hidup. Anak kemudian ada gejala-gejala yang memang tidak kita inginkan. Itu terbawa di dalam pikiran kita yang menyebabkan kesehatan kita menjadi terganggu. Jadi jamaah yang dimulakan oleh Allah, wajar, masih pantas bila ada orang tua sangat bersedih kehilangan buah hatinya telah meninggal dunia. Wajar. Kita orang tua menangis, boleh menangis. Itu wajar, itu manusia, itu fitrah manusia. Dan bagi orang tua dengan dasar agamanya yang kuat, tentu akan menerima dengan lapang dada sebagai takdir dari Allah. Pasti ada hikmah di balik semua musibah yang telah terjadi. Dulu saya pernah melihat ada tetangga mendapatkan kabar anak perempuannya meninggal. Itu sampai ibunya menangis meraung-raung. Ya Allah, saya masih anak-anak. Itu anaknya yang sudah terbujur kaku. Ini ibu menggoyang-goyangkan supaya bisa bangun lagi, supaya bisa hidup lagi. Subhanallah.
berat ya kalau kita nggak siap untuk menerima takdir dengan kematian anak kita ini. Yang berikutnya jamaah, sikap kita sebagai orang tua bila ada kematian pada anak, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan untuk orang tua yang ridha, yang ikhlas, yang lapang dada menerima takdir dengan kematian anaknya. Apa balasan yang diterima oleh orang tua ketika dirinya ridha, ikhlas, lapang dada menerima takdir Allah dengan kematian anaknya? Balasan yang dia dapat adalah nanti orang tuanya itu dijemput oleh anaknya untuk masuk ke dalam surga. Jadi anaknya mencari mana ayah, mana ibu. Nanti anak itu tuh yang jemput. Ya Allah. Ya cuman kita juga pengen anak kita ini hidup semua. Ya, bukan berharap nanti kita pulang, ya Allah kalau begitu di antara anak saya yang ada ini yang bandel biar mati duluan, ya Allah. Tidak boleh. Ya, gitu. Tetap kita mendoakan anak-anak keturunan kita itu dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh yang pertama tuh. Orang tuanya dijemput anaknya untuk masuk ke dalam surga. Ini hadisnya saya nggak perlu bacakan. Yang berikutnya jamaah, menjadi simpanan kebaikan pahala orang tua. Jadi kalau ada anak yang meninggal terlebih dahulu dibanding ayah ibunya, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan simpanan deposit kebaikan pahala untuk orang tuanya. Dari mana ini keterangannya? Ini keterangannya dalam sebuah doa khusus mayit ketika anaknya meninggal dunia. Kalau orang tua kalau meninggalkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ada di dalam sebuah riwayat kalau seorang anak kecil yang meninggal, maka dia punya doa khusus yang berbeda. Doa mayitnya ini dibaca untuk doa mayit orang tua. Mana bacaan doa mayit untuk anak, dan ini di dalamnya ada makna kematian seorang anak menjadi simpanan kebaikan bagi ayah ibunya. Ini doanya nih. Allahumma ja'alhu faratan li abawihi wa salaban wa dhukhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Ini saya artiin. Allahumma ja'alhu. Ini domirnya kalau yang meninggal bayinya anak kecil yang laki. Kalau perempuan tinggal diganti Allahumma ja'alha. Ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal ini faraton li abawihi wasalapan, menjadi pendahulu, menjadi amal soleh bagi kedua orang tuanya. Ini kan berarti simpanan kebaikan, simpanan pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika anak kita meninggal dunia. Wa dhukhran, dan menjadi simpanan kebaikan, menjadi deposit kebaikan pahala buat kedua orang tuanya. Wa izatan, dan menjadi nasihat. Wa i'tibaran, dan menjadi pelajaran. Wa syafi'an, dan menjadi syafaat pembela bagi orang tuanya nanti di yaumil qiyamah. Wa tsaqqil bihi mawazinahuma,
dan beratkanlah tersebab anaknya yang meninggal untuk timbangan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Wa afrighis sabrah, dan tuangi dan berikanlah kesabaran ala qulubihima, di atas kedua hati orang tuanya. Wala taftimhuma ba'dahu, dan janganlah engkau uji keduanya sesudah meninggal anaknya. Wala tahrimhuma ajrahu, dan janganlah engkau luputkan pahala kedua orang tuanya. Tuh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ridho, kita ikhlas, kita terima, itu seakan-akan kita udah punya celengan gitu, celengan kebaikan di yaumil kiamat tersebab anak kita meninggal dunia. Yang berikutnya jamaah, berdasarkan hadis ini yang sedang kita pelajari, maka bagi orang tua ketika anaknya meninggal dunia, disediakan oleh Allah sebuah bangunan istana yang tadi sudah kita sebut, yang dinamakan istana, rumah, gedung itu adalah Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini khusus diberikan bagi orang tua yang benar-benar ikhlas. Saya ulangi lagi, diberikan bagi orang tua yang benar-benar ikhlas, ridho, sabar, tawakal, lapang dada dengan kematian anaknya. Kalau orang yang berpuasa itu Allah sediakan pintu namanya babur roya, itu bagi yang melaksanakan puasa. Kalau yang ikhlas, yang ridho dengan kematian anaknya, Allah sediakan sebuah tempat bangunan namanya Baitul Hamdi. Ini keistimewaan janji Allah bagi orang tua yang anaknya meninggal dunia. Tapi ada syaratnya jamaah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kata Allah, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika putrinya meninggal dunia? Fayaquluna, kata malaikat, itu orang tua, hamidaka, memuji engkau ya Allah. Wastarja'ah, mengucapkan kalimat istirja, inna lillah. Berarti di sini orang tua yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar ridha, yang benar-benar sabar, yang tawakal, yang lapang dada dengan kematian anaknya, mulutnya nih, lisannya tidak ada satu kata pun untuk mengeluh ketika anaknya meninggal dunia. Nggak merasa menyesal ketika anaknya meninggal dunia. Nggak mengadu bercerita kepada orang lain. Apalagi sampai membuat status WA. Ini. Hamidaka, yang dipuji siapa? Allah. Dia nggak mengeluh, nggak menyesal, nggak mengadu, nggak bercerita kepada orang lain. Ridha, udah ikhlas. Orang tuanya hanya berzikir, memuji Allah, dan terus berusaha menenangkan diri dengan apa? Memperbanyak ibadah, dan yakin suatu saat Allah akan mengganti lebih baik lagi dari anak keturunannya yang lain. Nih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya bagi kita nih yang masih punya anak, tetap kita doain anak-anak kita semuanya sehat, diri. Ya, kalau misalnya kita memberontak, tidak percaya, kata Allah di dalam sebuah hadis, silakan cari Tuhan yang lain. Ya, itu seminggu 2 minggu itu masih dianggap wajar ya. Itu dimaklumi. Kemudian nanti kesananya berusaha untuk menenangkan diri, dan juga orang-orang yang di sekitarnya membantu untuk selalu mengingatkan. Ya, supaya sabar agar keimanannya ini tetap kuat bertahan.
gitu, Chris. Makanya jamaah, kita nggak bisa mengklaim anak itu durhaka kepada orang tua. Bisa nggak orang tua durhaka kepada anak? Itu bisa. Makanya pendidikan agama itu harus dari dini sudah dibekali. Nggak kebayang gitu kalau kita punya anak seperti yang tadi Ustaz Hidayat katakan. Dia terlibat kasus narkoba misalnya, dia terlibat judi online, dia terlibat pinjaman online itu yang tanpa sengaja atau tidak sengaja, kemudian kematiannya itu sangat tragis. Ini udah menyimpang dari hadis yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Bukan rumah ujian yang didapat, bisa jadi nanti rumah siksaan. Siksaan bisa didapat oleh orang tuanya, siksaan juga bisa didapat oleh anaknya. Dalam sebuah kisah jamaah di dalam kitab Majalisus Saniyah Ustaz Hidayat, ya, itu ada semacam dialog ketika seorang anak ingin dimasukkan ke dalam neraka. Itu sampai anak bisa berdialog kepada Allah. Ya Allah, mengapa saya kok dimasukkan ke dalam neraka sementara ayah ibu saya udah di dalam surga? Kemudian Allah memberikan catatan. Dulu waktu kamu hidup adalah catatannya ini. Itu kalau kita lagi bagi rapot kan gitu. Ini. Anak langsung membela diri, apologi terhadap dirinya. Tidak bisa ya Allah. Yang menyebabkan saya masuk ke dalam neraka karena saya nggak diberikan pendidikan agama oleh ayah ibu saya. Saya nggak mau masuk ke dalam neraka. Akhirnya orang tuanya yang sudah berada di dalam surga itu ditarik, dipindahkan masuk ke dalam neraka bersama anak-anaknya. Waliyadzubillah. Ini yang kita takutkan di dalam hidup, ya, punya tanggung jawab besar kita sebagai orang tua, bagaimana mengarahkan, membimbing putra-putra kita ini, semuanya ini agar berada di dalam jalan yang lurus. Ya. Makanya banyakin doa dah. Yang tadi tuh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terutama lagi sujud jamaah, lagi sujud. 3 doa kalau kita mau baca. Ini yang saya selalu amali. Pertama, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Pernah saya sampai juga. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, belakangan dah udah bunyi bel. Sebab nanti ada lanjutannya lagi tentang 3 amalan manusia ketika dia sudah meninggal, maka 3 amalan ini akan terus mengalir. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalasin, yang ada kaitannya apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.